Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Ridwan. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi sejarah. Mari anak-anak kita lihat di tayangan di depan ini. Kalau kita melihat ada gambar jam di sini. Artinya kita akan berbicara tentang sejarah dilihat dari konsep dasar sejarah. Yang pertama mengenai pengertian sejarah Indonesia, konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Yang ketiga, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Yang keempat, cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Yang kelima, cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Yang keenam adalah konsep perubahan dan keberlanjutan di dalam sejarah. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita ingatkan lagi pada masa pandemik ini, anak-anak tetap harus menjaga kesehatan, harus menjaga jarak, tetap pakai masker, kemudian cuci tangan sampai bersih, dan hindari kerumunan. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Inilah peta konsep daripada materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Pengertian sejarah menurut KBBI bahwa sejarah merupakan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di pada masa lampau. Atau sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan di berbagai peristiwa. Di dalam bahasa Inggris, sejarah disebut dengan istilah history, artinya masa lampau. Kemudian di dalam bahasa Arab, ini disebut dengan sajaratun, yang artinya pohon atau keturunan. Dalam bahasa Yunani, sejarah disebut dengan istilah historia, yang artinya belajar. Sedangkan di dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah Geschichte, artinya sesuatu yang telah terjadi. Baik anak-anak, kita lanjutkan pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Menurut Profesor Muhammad Ali, dalam buku pengantar ilmu sejarah, Mohali mendefinisikan sejarah bahwa ilmu sejarah adalah jumlah perubahan peristiwa, kejadian, dan kenyataan di sekitar kita. Cerita tentang perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa di dalam kenyataan sekitar kita. Kita lanjutkan tentang pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Ada Edward Hewlett bahwa sejarah adalah suatu proses interaksi serba terus antara sejarawan dan fakta-fakta yang ada padanya. Suatu dialog tiada henti-hentinya antara masa sekarang dengan masa silam. Anak-anak, menurut Muhammad Yamin, bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan dan umumnya yang berhubungan dengan cerita bertarikh sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau, yaitu susunan hasil penyelidikan bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda yang lain. Anak-anak bisa dilihat
bagaimana tentang My Family Tree atau pohon kehidupan. Anak-anak bisa menggambarkan mulai dari silsilah yang pertama, dari akar, kemudian menuju pohon ke batang-batang. Ini kalau digambarkan, ini tinggal mengisi pada kolom-kolom ini. Ya. Kemudian anak-anak, kalau kita melihat dari konsep manusia ruang dan waktu di dalam sejarah, anak-anak bisa melihat tempat ini kita gambarkan sebagai manusia yang berada di dalam ruangan. Kemudian ada waktu, gambaran seperti ini. Kemudian dalam sejarah, artinya konsep manusia, ruang, dan waktu di dalam sejarah. Kita bahas satu persatu. Ruang, waktu, dan manusia merupakan 3 unsur penting kehidupan manusia, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan manusia dapat diamati berdasarkan dimensi ruang, dimensi waktu, dan dimensi manusia itu sendiri. Yang pertama, manusia. Manusia adalah pelaku pada peristiwa. Manusia adalah menjadi objek dan subjek peristiwa. Bahwa setiap peristiwa akan membawa pengaruh terhadap perubahan pada dimensi manusia, baik sebagai objek maupun subjek. Perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu perlu kesadaran manusia di dalam memaknai peristiwa. Ini adalah manusia. Kalau kita melihat yang kedua adalah ruangan. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa, baik alam maupun sosial, dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Dalam dimensi ruang akan berlangsung berbagai peristiwa pada waktu yang bersamaan. Ini adalah dimensi ruang. Yang ketiga adalah dimensi waktu, anak-anak. Apakah kalian mengetahui definisi tentang waktu? Coba kamu kemukakan pendapat kalian. Sudah ada yang bisa menemukan? Sudah bisa menjawab? Baik. Waktu atau dimensi waktu atau dimensi temporal memiliki 2 makna, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Tahukah kamu apa itu? Pengertian makna denotatif dan konotatif? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi selanjutnya. Waktu ada dan akan terus berjalan, continuity. Waktu dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang memiliki kesadaran bahwa waktu terus berjalan.
Jadi hanya manusia yang dapat memanfaatkan waktu, yang dapat mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah kronik adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya. Sehingga cara berpikir diakronik bisa diartikan sebagai cara berpikir yang berdasarkan pada urutan waktu kejadian suatu peristiwa. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan konsep diakronik? Dalam kajian keilmuan, pada dasarnya sejarah bersifat diakronik yang memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruang yang sempit. Pada waktu sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial, sejarah menjadi ilmu yang sinkronik, di mana konsep sinkronik selain memanjang dalam waktu, juga melebar dalam ruang. Jadi dengan sumbangan ilmu sosial, kajian sejarah menjadi lengkap, yaitu bersifat diakronik dan sinkronik. Diakronik atau kronologis berasal dari bahasa Latin, yaitu dia, yang artinya melalui, dan kronik yang artinya waktu. Menurut Galtung bahwa diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang artinya melintasi atau melewati, dan kronos yang artinya adalah perjalanan waktu. Maka diakronik di sini diartikan bahwa suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Konsep diakronik dalam sejarah berarti meneliti gejala-gejala yang memanjang di dalam waktu, tetapi dalam ruangan terbatas. Konsep diakronik memiliki keterkaitan dengan konsep kronologi dalam sejarah. Kronologi dapat membantu proses rekonstruksi suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Arti sejarah mengajarkan cara berpikir kronologis adalah berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Kronologi sejarah diperlukan karena kajian sejarah terdiri dari berbagai jenis peristiwa dalam bentuk berbeda. Contohnya, kronologis reformasi tahun 98 yang disajikan secara kronologis dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, sejarawan harus menentukan fakta penyebab, fakta peristiwa, dan fakta akibat. Dan harus menghindarkan anakronisme, yaitu penulisan tokoh dan peristiwa sejarah yang tidak sesuai. Konsep diakronik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji peristiwa sesuai berlalunya masa. Kemudian menitik beratkan pengkajian peristiwa pada unsur sejarah, bersifat historis atau komparatif, bersifat vertikal, terdapat konsep perbandingan, dan memiliki cakupan dan kajian yang lebih luas. Sedangkan cara berpikir sinkronik di dalam mempelajari sejarah, bahwa belajar sejarah artinya belajar tentang masa lalu, dan untuk memahami sejarah diperlukan cara berpikir yang sinkronik.